Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di hari ini dan besok kita akan melakukan refreshment untuk belajar tentang pengelolaan sumber daya perikanan berbasis pada PAFM. Baik, sebelum kita diskusi lebih jauh tentang apa itu PAFM, barangkali lebih bagus kalau saya memperkenalkan diri dulu. Saya Eko Sudiono. Saya lahir di Sukoharjo, November 69. Sudah tua juga. Saya berkantor di Departemen Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan ITB. Ini identitas saya dan rumah saya. Pengalaman organisasi saya sampai dari SMA, saya dulu di SMA Negeri 1 Surakarta, Solo. Kemudian menjadi ketua Paguyuban Mahasiswa Solo di Bogor, pengurus senat TNIK, kemudian ketua komisariat Persatuan Mahasiswa Indonesia di Jepang, KYUDAI, pengurus Persatuan Pelajar Indonesia Jepang, ketua komisi pendidikan, sekretaris fakultas, wakil direktur tingkat persiapan bersama. Jadi itu ada tingkatan. Di tingkat 1 itu kita semua sama belajar tentang tingkat persiapan. Kemudian wakil direktur pendidikan kompetensi umum, kepala bidang sarprasi BB, asisten bidang penelitian, dan sekarang menjadi ketua departemen. Ini pendidikan saya S1 saya di ilmu dan teknologi kelautan, pendidikan master saya di bidang manajemen perikanan tangkap di ITB, dan S3 saya di Tokyo University of Science and Technology di Tokyo, Jepang. Baik, itu sedikit perkenalan saya, mungkin supaya saya juga bisa nanti memberi contoh yang tepat untuk Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Mungkin bisa memperkenalkan diri juga dari sini. Terima kasih Pak. Nama saya Yusianturi. Saya dari Universitas Musamus. Saat ini saya menjadi dosen di Prodi Manajemen Sumber Daya Perikanan. Dari Musamus. Iya. Saya kemarin itu diminta untuk menjadi asesor ke sana sebenarnya. Oh ini berarti yang dari apa ya Pak? Bukan dari Bank PT. Iya. Oh asesor. Iya, prodi kami berarti. Ya. Ini rasanya dari Udayana. Nah saya kebetulan ada penugasan lain, saya ada penugasan di sana. Kalau nggak api ketemu. Iya. Kita tadi ketemu dengan lagi di bawah di sini ya. Ini mengacaunya. Saya apa namanya menjadi asesor Bank PT juga. Kemarin saya baru pulang dari Nunukan, kemudian kemarin ke Jambi, kemudian besok ini ke Kupang deh. Dapat penugasan ke Kupang. Kamu mudah-mudahan suatu ketika saya ke Harus Pak. Kalau yang institusinya itu teman saya, namanya Pak Mulyono Baskoro. Yang AIPT ya, Pak Mul. Saya kemarin nanya, gimana transportasinya? Gampang, sama. Mau di foto aja Pak. Baik, Bu. Ready. Oke. Dari mana S1-nya? S1-nya di Musamus, Universitas Musamus, S2-nya di ITB. Di ITB. ITB. Oke.
Baik. Saya kenalkan Bapak, kenalkan saya Pembela Madukom. Sebenarnya saya menjadi staf pasar di Prodi Manajemen Sumber Daya Perikanan. Kami perikanan semua gabung jadi satu di bawah Fakultas Pertanian. S1 saya Prodi Ilmu Kelautan Mati. S2 saya Ilmu Perikanan juga. Sama Novi sama Simon ya? Iya, itu kan masih Simon. Iya. S2 saya di Novi, Ilmu Simon. Perikanan yang ketertarikan saya itu di bidang teknologi perikanan, khususnya ikan besar dan ekspor. Iya. Terima kasih. Ibu. Baik, terima kasih Pak. Nama saya Nova Sukiawati Monika Dipanggil Nova. Nova. Reni Nova. Rani. Rani. Oh, Reni Nova. Reni Rena. Reni Rena. Rani. Oh, iya. Reni Rani Nova. Iya, Oke. Bro. Sehari-hari sebagai dosen di jurusan Manajemen Sumber Daya Perikanan. S1 saya di Universitas Atmajaya Jogja, biologi. S2-nya pengelolaan lingkungan hidup, konsentrasi pengelolaan sisa dan dakar dari Unhas. Oke. Baik. Terima kasih. Terima kasih Prof. Perkenalkan nama saya Sadriawati, biasa dipanggil Ibu Wati. Saat ini saya sama dosen dari jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Musamus. S1 S2 saya di Unhas, Ilmu Perikanan dengan konsentrasi sosial ekonomi perikanan. Sosial ekonomi. Unhas Iya, di Sosek ya? iya. Ketua jurusannya guru yang sudah sebut siapa ya? Kalau kedua jurusan yang saya dulu masih Aminuddin. Oh. Tapi sekarang mungkin karena sudah lama Prof. Ya. selesainya. Oke, banyak teman-teman saya dari Unhas Iya. juga. Baik, Bu Wati yang ini yang paling ganteng. Assalamualaikum Prof. Yang Perkenalkan nama saya Staman Amir. Saya juga merupakan salah satu dosen di jurusan MSP. Saya lulusan D4 Sekolah Tinggi Perikanan yang sekarang Politeknik Ahli Usaha Perikanan, jurusan penyuluhan perikanan. Kemudian S2-nya saya Ilmu Perikanan di Universitas Hasanuddin Makassar. Makassar. Iya, satu angkatan kebetulan. Baik. Baik, terima kasih. Luar biasa ya. Kita akan lanjutkan dari kita. Ini kebetulan di kami itu membuat ini. Ini juga nikmat ada saya, jadi saya cukup tanya tadi. Baik Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Jadi kita akan belajar mengenai pengelolaan perikanan berbasis ekosistem. Ya. Nah, apa itu pengelolaan perikanan berbasis ekosistem? Yaitu ekosistem approach to business management itu adalah bagaimana sebuah pendekatan pengelolaan sumber daya yang mencoba mencari keseimbangan antara human well-being, ecological well-being, sama good governance. Ya, jadi kita ingin mencoba untuk mempertimbangkan tiga-tiganya ini dalam sebuah metode pendekatan sehingga tiga-tiganya ini nanti akan seimbang. Ini adalah sebuah koreksi dari apa yang sudah kita lakukan selama ini, di mana pendekatan pengelolaan perikanan itu sepotong-sepotong. Kemarin-kemarin itu biasanya pengelolaan perikanan itu hanya menghitung stok sumber daya, menghitung dari ajang berat ikan, menghitung dari stok ikan, ajang berat, dan pertumbuhan ikan seperti itu. Ternyata itu tidak selesai. Di sisi lain, Mbak Pati juga mempelajari hanya dari sisi sosek aja gitu, sosek aja. Padahal pengelolaan perikanan itu memerlukan sebuah keseimbangan tiga-tiganya. Kenapa? Justru pada kesimpulan terakhir itu kita punya kesimpulan bahwa sebetulnya pengelolaan perikanan itu bukan mengelola sumber daya, bukan mengelola
ikan, tidak, tapi mengelola manusia. Ada yang berpikir itu. Karena yang menjadikan sumber daya itu baik, sumber daya itu rusak, itu adalah manusia. Manusia itu menjadi kunci di situ, bukan ikannya. Nah, kemudian bagaimana kemudian kita menyeimbangkan antara ekologi dan manusia itu? Kan gitu. Sehingga pengelolaan kita bukan berbasis pada manusia saja, bukan berbasis kepada sumber daya ikan saja, tapi dua-duanya ini kita coba dekati semua secara bersama-sama. Lalu bagaimana? Nah, konsep ekologi, konsep ekosistem juga mengalami perubahan. Bu Rani, apa yang dipahami tentang konsep ekosistem? Itu bagaimana manusia dan ekosistem berkelanjutan, di mana pemanfaatannya harus kemudian ke depannya berlanjut. Gitu. Ya kan kita kayak misalnya kami di perusahaan sekarang kita di Robin Pak, kita ini sebenarnya lautan Kak. Terus ikannya banyak, tapi yang diburu masyarakat itu adalah berburu banyak. Ikan-ikannya nah bagaimana konsep itu ekologi ini kan ketika diambil terus kan tidak terputus itu. Tidak dilihat lagi kan. Terus di samping itu ada sisi ikan-ikan ini datang migrasi ke Lope itu kan tempat mangkok. Tetapi sekarang saya di tertutup oleh secara alam melalui arus itu juga mangkoknya juga tertutup karena pembangunan. Baik. Jadi artinya sekarang kalau dulu waktu SD, SMP, SMA kita itu mempunyai pemahaman ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, dengan makhluk tidak hidup dengan lingkungannya seperti itu. Sekarang tidak. Sekarang konsep ekologi yang baru, konsep ekosistem yang baru adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup, makhluk tidak hidup, dan manusia. Jadi dalam konsep ekosistem yang baru, manusia harus masuk di situ. Karena manusia itu yang menjadikan rusak dan tidaknya ekosistem itu manusia. Ya. Makhluk hidup di sini bukan termasuk manusia. Bukan termasuk manusia. Ya. Tidak termasuk manusia. Tumbuhan dan ikan, tumbuhan dan hewan. Jadi ya. Jadi kita kayak sana sekarang bagaimana biologi-biologinya ekosistem itu yang kita. Iya, termasuk kita. Jadi kita itu termasuk di dalam ekosistemnya. Jadi konsep ekosistem yang baru, kalau misalnya ibu misalnya sekarang, kalau misalnya membaca bukunya Charles, Sustainable Business itu Charles secara singkat membahas tentang ekosistem baru itu adalah konsepnya adalah bukan lagi itu tapi termasuk manusia yang ada di dalamnya. Karena manusia itu yang merusak itu. Kalau misalnya ekosistem itu kita biarkan saja, tidak ada unsur manusia di situ, ekosistem itu akan mengalami proses perbaikan sendiri dengan sempurna. Katakanlah kalau misalnya ada kerusakan, karena ada banjir, karena kemudian ada apa, ekosistem itu mempunyai kemampuan untuk memperbaiki diri, resilience. Ada kemampuan untuk kembali lagi. Tetapi kalau kemudian perbaikan kerusakan itu disebabkan oleh manusia yang lebih besar, maka kemudian ekosistem tidak bisa kembali lagi. Ya. Nah, sehingga atas dasar tersebut maka kemudian kita mencoba memperbaiki konsep ekosistem itu dan memperbaiki konsep itu menjadi sebuah pendekatan juga. Nah, ini kita ilustrasikan. Katakanlah payung itu adalah sebuah area yang memayungi suatu ekosistem, katakanlah seperti itu. Ekosistemnya tadinya luas dari kiri sampai kanan, tapi kemudian kita mencoba memayungi saja sebagian dari sekian luas ini. Jadi kalau misalnya ibu di mana? Sama di perairan apa?
Arafura. Di Arafura kan, sepanjang pantai Arafura itu nggak bisa semua. Kita bisa memainkan sedikit saja dari yang besar itu. Kalau yang besar tentu saja lebih kompleks lagi. Tapi kita coba memainnya aja sedikit. Ekosistem Product Business Management. Kenapa demikian? Nah, di dalam payung yang sudah kita payungi, coba kita bahas itu. Di sini ada kegiatan makro, ada kegiatan manusia di situ, ada ikan di sini, ya, ada kegiatan manusia yang lainnya di sini. Orang menangkap ikan, ya, orang melakukan penyelaman, orang melakukan kegiatan. Jadi di dalam sebuah skop dalam payung ini itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang saling berinteraksi satu dengan yang lain. Nah, sehingga tadi saya katakan, ketika kita kemudian ingin mencoba untuk melakukan kegiatan pengelolaan, nggak bisa kemudian kita hanya ikan ini saja, jangan menyelam saja, ekonomi saja, nggak bisa. Harus semuanya menjadi satu kesatuan. Supaya apa? Interaksi di antara semua komponen-komponen itu dipertimbangkan di dalam sistem kita, dipertimbangkan semua gitu. Sehingga interaksi bagaimana orang menyelam dengan lingkungannya, interaksi ekonomi dengan sumber daya ikan, interaksi antara nelayan dengan sumber daya ikan, dipelajari semua menjadi sebuah satu kesatuan utuh gitu. Jadi katakanlah, oh ternyata perilaku manusia ketika menangkap ikan itu begini. Dia itu perilakunya adalah sekarang nelayan itu hanya mengambil gelembung renangnya aja. Nah, kalau misalnya gelembung renang ini kemudian hanya diambil ikan-ikan ini, nanti mau gimana pada akhirnya? Dari aspek itu dipelajari. Kemudian dampaknya terhadap lingkungannya bagaimana? Terhadap mangrove-nya, terhadap terumbu karangnya, terhadap pesisirnya, apa dampaknya? Sehingga dia menjadi sebuah satu kesatuan utuh gitu. Yang memang lebih kompleks, benar. Tapi harus begitu pendekatan kita. Sehingga nanti pada akhirnya kita akan mencoba mendekati pengelolaan itu, kita dekati berdasarkan pada domain atau subsistem misalnya. Ada domain teknologinya bagaimana, domain sumber daya ikannya bagaimana, domain sumber daya alamnya bagaimana. Kita pelajari, kita potong-potong dan kemudian kita lakukan itu untuk melihat interaksi di antara semuanya. Seperti itu, ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita ingin mencoba ini, kita lihat semua, ya. Sehingga tadi saya katakan tidak hanya sepotong-sepotong, tapi semuanya. Gitu. Ya. Ada yang mau didiskusikan dulu? Ya, Pak. Ini kami berpikir dari sisi kami kan biasa itu prioritas makro. Supaya kita perbaiki habitatnya. Dia di depan halaman kami itu kan, kami di depannya itu dari sisi kami dengan pantai Palembang. Dari sisi sosial saya dengan sama kerja bagaimana para perempuan lokal. Jadi itu yang pastinya mereka dengan sebagai ujung tombak untuk prioritas makro. Karena kembali lagi mereka walaupun hidup sudah kemudian mereka tetap masih mampu membantu. Betul. Tetapi ternyata kondisi itu saja di depannya di laut itu sekarang ini dampaknya ada karena itu kita kekurangan pengelolaan yang transportasi. Jadi mereka semua kita sedang mendukung benar. Terus dampaknya apa? Mereka mentok itu semua ikan asing sampai ini terus buang ke laut. Nah itu permasalahannya ikan yang diramai karena ikannya kalau mereka satu tahun kalau banyaknya datang buang tercemar. Jadi larinya kemana? Di perbatasan. Konflik yang terjadi di perbatasan ikan di PNJ itu. Jadi pengalaman tetangga saya yang besar, temannya itu sangat ingin saking banyaknya ikan yang dengan kualitas kebetulan yang sangat tinggi, Bapak. Kena itu menjadi konflik lagi antara
Iya. Itu selesai Bapak. Ya. Nah nanti makanya secara teori nanti kita akan pelajari bagaimana kira-kira untuk menyusun konsep EAF ini dalam kerangka sebuah negara. Iya. Sampai pada nanti Ibu Bapak semua sebagai pelaksana, sebagai evaluator kegiatan EAF nanti akan belajar di situ. Tapi konsepnya kita harus paham dulu. Sebenarnya EAF ini seperti ini loh, maunya seperti ini loh. Gitu. Ya, baik. Ada lagi, Pak Amir? Sementara Pak. Sebentar dulu, Mbak Wati, Mbak Reni, Bu Reni, oke, cukup ya. Nah, sehingga ini yang apa? Ke apa ya? Bukan kerumitan, tapi lebih saya bisa melihatnya kekomplekan. Gitu. Kekomplekan apa yang terjadi di dalam ini harus kita pahami dulu bahwa di laut itu kompleks, bahwa kegiatan di laut itu tidak hanya di permukaannya sana, tapi di dalamnya ini kompleks banget. Hubungan interaksi dengan satu dengan yang lain itu sangat kompleks. Bahwa kejadian yang satu akan mempengaruhi kejadian yang lain. Ya. Nah ini di sini masih ada orang masih ada orang melakukan penambangan di lepas pantai dan sebagainya, sangat kompleks. Nah, sehingga nanti ketika kita akan coba untuk melakukan kegiatan kegiatan pengelolaan perikanan, nanti kita harus mempertimbangkan cooperation across sektor. Jadi antar sektor nanti apanya? Koordinasinya seperti apa? Antar sektor. Ya. Kemudian antar jurisdiksi, antar wilayah-wilayah, apakah itu wilayah antar pemerintah daerah atau kan yang dikatakan oleh Bu Rani, Bu Rani kan antar negara. Karena nggak bisa laut ini kemudian dipeta-peta sebagai sebuah wilayah seperti daratan yang di kali-kali seperti itu, nggak bisa. Karena ikan itu mobile, ya, mobile antar wilayah, antar perairan. Selama itu masih menjadi ekosistemnya, selama itu masih menjadi wilayah untuk mereka hidup, maka dia akan melakukan migrasi antar wilayah. Gak bisa kemudian kamu nggak bisa, kamu bukan ikan wilayah kami, nggak bisa masuk, nggak bisa. Lo nggak diajak. Nah ini kan seperti ini, sehingga artinya bahwa apa yang kita lakukan di sini itu harus juga dipahami oleh tetangga kita. Wilayah jurisdiksi kita harus kita komunikasikan dengan negara tetangga atau dengan kabupaten tetangga. Jadi ada mahasiswa bimbingan saya yang misalnya mempelajari tentang pengelolaan perikanan udang antar perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur misalnya seperti itu. Nah, bagaimana mengkoordinasi? Jangan-jangan kebijakan antar Pemda satu dengan Pemda yang lain berbeda. Pada udangnya ya itu juga gitu. Yang kemudian melakukan perpindahan. Karena siklus hidupnya dia melakukan perpindahan kan gitu. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di dalam gambar yang sedemikian kompleks tadi, kalau kita misalnya kita gambarkan dalam sebuah skema diagram itu kira-kira bahwa linkage di antara komponen-komponen tadi itu kira-kira ada human well-being di pasal operation ya di situ, artinya bahwa manusia sebagai pemanfaat nanti dia akan memanfaatkan ikan ditangkap, kemudian nanti sumber daya alamnya nanti ada reef, kemudian ada kegiatan sementara di itu ada kegiatan turis yang kemudian juga mempengaruhi kesejahteraan manusia, kemudian reef ini sendiri juga menjadi storm buffering, jadi penahan gelombang, kemudian sebagai integritas kesatuan ya di pesisir, kemudian di sana sebagai tempat
tinggal manusia, kemudian manusia nanti mengeluarkan, membuang nutrien, sedimen, polutan ke laut, kemudian ini akan mempengaruhi ke habitat laut, mempengaruhi ke siklus, mempengaruhi kepada ikan dan seterusnya. Kira-kira seperti itu gambaran ringkasnya, ya. Tapi di dalam ini bagaimana interaksi antara ikan dan kemudian habitat koralif, kemudian habitat dengan padang lamun, itu sangat kompleks sekali. Dan itu belum di ikan sendiri. Kalau kita mempunyai ikan, katakanlah tadi Ibu Rani menceritakan bahwa ada kegiatan penangkapan ikan yang ada diambil gelembung renangnya saja. Itu ikan apa saja yang diambil? Kakap. Yang ikan dasar ya? Iya. Nah, bahwa di ikan yang ada di laut itu, dia itu melakukan suatu proses interaksi di antara satu dengan yang lain. Mungkin Ibu dikenal bahwa ikan-ikan itu menyusun sebuah rantai makanan. Di dalam rantai makanan itu akan tersusun lagi menjadi jaring-jaring makanan. Kemudian jaring-jaring makanan itu menyusun lagi ekosistem. Nah, kalau misalnya ikan kakap tadi itu terus, apa yang akan terjadi? Padahal ya cuma kakap aja, yang lain nggak ditangkap. Kira-kira itu berbahaya. Kenapa berbahaya? Betul. Jadi ada salah satu mata rantai yang hilang. Kalau salah satu mata rantai yang hilang, apakah kemudian ikan itu yang mati? Tidak. Karena dia itu mempunyai hubungan ketergantungan dengan yang lain. Bahwa ikan kakap itu ternyata punya kompetitor. Kalau misalnya ikan kakap nggak ada, maka kompetitornya ini akan tumbuh cepat. Karena nggak ada kompetitor. Atau ikan kakap ini dulu itu dia itu memaksa suatu ikan tertentu gitu. Kalau misalnya kakap nggak ada, maka ikan tertentu dia nggak ada pemaksanya. Kalau nggak ada pemaksanya, apa yang terjadi? Dia akan tumbuh cepat. Akan dari mangsa. Ketika itu terjadi, maka kemudian akan terjadi apa? Pergeseran rantai makanan yang baru. Kalau terjadi pergeseran rantai makanan yang baru, jaring-jaring makanannya juga akan bergeser lagi. Kalau bergeser lagi, apa yang ditengarai oleh dari lautnya, akan terjadi apa namanya? Terjadi namanya food web down. Apa itu food web down? Jaring-jaring makanan yang semakin mengecil. Jadi ikan-ikannya nanti menjadi kecil semua. Dan yang gede-gede lama-lama hilang. Ikan kakap merah nanti perhatikan bu. Kalau misalnya begitu tuh lama-lama akan hilang. Sehingga yang mengisi di perairan itu ikan yang kecil-kecil. Dan itu jangan sampai terjadi itu. Jangan sampai anak cucu kita nanti nggak tahu lagi ikan-ikan yang lalu. Kan gitu. Ya, nah itulah pendekatan ekosistem yang kita coba perkenalkan, ya, kita coba perkenalkan agar pengelolaan sumber daya ikan ini menjadi lebih baik, ya, dan pendekatan ekosistem ini menjadi salah satu alternatif untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Tentunya AI ini adalah merupakan sebuah perbaikan sistem yang sudah ada, dan kita tidak meninggalkan konsep-konsep yang lama, tapi kita manfaatkan, tetapi kita gabungkan dengan yang lain supaya menjadi sebuah pendekatan yang baru yang lebih baik. Gitu. Ya. Baik, ada yang bertanya? Oke. Nah, apa itu EIKM? EIKM adalah sebuah pendekatan kepada perikanan, ya, yang mencoba untuk mencari sebuah keseimbangan diversitas society atau membutuhkan sebuah pengukuran pemahaman ketidakpastian tentang sumber daya biotik, abiotik, dan mungkin komponen. Di sini ada hubungan komponen.
kuncinya adalah di human component di sini. Yang tidak ada pada pendekatan yang lain adalah bahwa di dalam AFF ini adalah ada human component, ya, of ecosystem and the interaction dan interaksi, ya, interaksi antara manusia dengan lingkungannya itu, and applying an integrated approach to species management within ecologically meaningful borders. Ya, jadi bagaimana kita mencari sebuah interaksi antara manusia dengan lingkungannya, manusia dengan ekosistemnya, dan mencoba untuk mencari integrasi antara faktor-faktor tadi itu dalam sebuah pengelolaan perikanan. Seperti itu. Nah, karena tadi sudah kita pahami bahwa sesungguhnya yang menjadikan kerusakan sumber daya itu adalah manusia. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian, maka kuncinya nanti kita mencoba untuk menggali manusia. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian sebagai pelaksana AFF, bagaimana caranya menggali informasi, bagaimana mengumpulkan orang, bagaimana memotivasi orang, stakeholder perikanan, mulai dari dinas perikanan, peneliti, kemudian akademisi, kemudian nelayan, ibu-ibu nelayan, semuanya kita kumpulkan supaya paham tentang ini, supaya memahami tentang ini. Nah, tugas Bapak Ibu sekarang nanti gitu. Bagi pelaksana nanti adalah memotivasi. Tapi untuk memotivasi itu harus tahu ilmunya dulu kan gitu. Ya kan? Harus tahu ilmunya dulu. Sehingga saya ada materi kuliah saya ada tentang perilaku manusia dalam merespon perubahan ekosistem. Ya. Jadi judul disertasi saya waktu ngambil S3 itu adalah effort dynamic and fisheries management. Jadi setelah saya mempelajari effort dynamic, Ibu sekalian ini sedikit tambahan. Jadi effort dynamic ini adalah kalau misalnya di ilmu pengelolaan sumber daya perikanan itu kan ada bahwa Y sama dengan AF min DF pangkat. Ingat itu nih Bapak, rumus ini. Rumusnya siapa? Sektor untuk menghitung potensi sumber daya. Nah, di sini ada unsur F. F itu apa? F itu adalah effort. Nah, effort itu apa? Armada penangkapan. Nah, armada penangkapan itu, dia naik atau turun, bertambah atau berkurang, mengoperasikan di daerah penangkapan ikan tertentu, itu dipengaruhi oleh siapa? Manusia. Ya, jadi Mbak Wati nanti naik turunnya armada penangkapan itu dipengaruhi oleh manusia. Nah, makanya kemudian di dalam manusia ini nanti kalau mau mempelajari di sini ada namanya behavior, fisherman behavior, perilaku nelayan. Jadi kita mempelajari perilaku nelayan. Perilakunya seperti apa sih gitu. Jadi nanti di sini kita mempelajari perilaku nanti gitu. Nah, perilaku seperti apa yang kita pelajari? Perilaku yang kita pelajari berkaitan dengan nelayan adalah bagaimana sih dia itu merespon terhadap perubahan harga? Bagaimana sih dia merespon terhadap perubahan hasil tangkapan? Bagaimana sih dia merespon terhadap perubahan kompetisi?
Jadi banyak sekali yang harus dipelajari di sini. Kalau misalnya menangkap ikan, mencari gelembung renang itu kemudian tiba-tiba ikannya habis, apa yang harus dilakukan? Apakah dia kemudian tidak pergi ke laut? Apakah kemudian dia menjadi yang lain? Misalnya, nah itu dipelajari maksud saya. Itu jangan dicatat. Nanti harus repot ya. Misalnya ibu bapak ini kemudian membuat penelitian tentang itu mencari penelitian diusulkan ke ini bagus sekali gitu. Ya, jadi menggali informasi misalnya perilaku nelayan misalnya terhadap perubahan terhadap hasil tangkapan. Nah, ini perilaku. Ya. Nah, perubahan perilaku itu kan personal. Perubahan perilaku itu kalau kemudian masing-masing individu tadi kemudian melakukan perubahan secara masif bersama-sama di dalam sebuah komunitas nelayan, maka kemudian itu akan menjadi effort dynamic. Jadi kalau misalnya kita ini komunitasnya ada 5 gitu, misalnya Bu Reni ini berubah mau menangkap dengan menggunakan bilet, terus kemudian Bu Wati juga akan menggunakan bilet juga, Bu Rena juga, Bu Rani juga akan sama juga. Terus kemudian Bu Novi sama, Bu Nova sama juga. Ternyata perilakunya sama. Ada juga. Ketika kemudian 5-5-nya ini mempunyai perlakuan yang sama, maka kemudian itu akan menjadi effort dynamic. Jadi secara agregat, maka kemudian kapal pusing itu akan meningkat. Jadi effortnya untuk hingga kita menjadi lebih besar. Ya, kan gitu. Ya. Nah itu namanya mempelajari perdana. Jadi nanti ini manusianya lagi. Jadi kalau mempelajari tentang saya waktu itu orang perikanan mau belajar tentang human dynamics ini gimana? Awal-awalnya saya ternyata setelah masuk menarik juga gitu. Tentang mempelajari tentang perilaku manusia. Ya. Banyak alternatif di sini yang kita bisa pelajari ya, dari menjadi topik-topik penelitian banyak sekali. Termasuk kemarin saya membimbing bagaimana misalnya perilaku wanita nelayan dalam mensupport terhadap kegiatan pengelolaan sumber daya perikanan. Jadi ada wanita nelayan juga, karena komponen yang manusia yang ada di pesisir itu ada nelayan, ada wanita nelayan juga, yang itu juga mempengaruhi perilaku secara agregat di dalam masyarakat itu. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian sebagai pelaksana pengelolaan harus melibatkan itu ibu-ibu itu. Ya. Jadi nanti ibu-ibu ngapain sih? Kerjanya apa sih? Gitu. Nah, kemarin untuk mempelajari ibu-ibu, untuk tahap pertama adalah kita dengan menggunakan survei, kita memetakan persepsi. Ya. Jadi nanti ibu-ibu ini di sini bikin aja persepsi nelayan ini dalam pengelolaan sumber daya perikanan, misalnya. Jadi sebelum kita menerapkan sebuah konsep pembangunan wanita nelayan, kita survei dulu. Misalnya persepsi apa sih yang mereka nelayan persepsikan terhadap sumber daya ikan? Jangan-jangan persepsinya itu ikan itu nggak terbatas, ikan itu nggak ada habis-habisnya. Nah, kalau misalnya dia mempunyai persepsi seperti itu, maka kemudian kita sebagai pelaksana nanti mencoba meluruskan
mencoba meluruskan. Oh ini pemahamannya nggak baik. Kita luruskan. Bagaimana meluruskan? Kita adakan pelatihan, kita adakan kegiatan penyuluhan, kita berikan contoh-contoh. Nah, jadi untuk melaksanakan ini, tentunya Bapak Ibu nanti harus melakukan survei, harus melakukan pemetaan terhadap objek yang kita kaji. Nah, kalau dari unsur manusia ya kita memetakan semua unsur manusia tadi. Misalnya peran serta wanita nelayan dalam kegiatan pengelolaan sumber daya, peran wanita nelayan dalam peningkatan peningkatan mana itu judul skripsinya bimbingan saya itu adalah peran wanita dalam peningkatan ekonomi keluarga misalnya, gitu. Iya. Dan karena ketika, logikanya gini, ketika kemudian ekonomi rumah tangga keluarga itu kuat, maka kemudian kecenderungan dia untuk menangkap ikan yang tidak baik itu menjadi lebih berkurang. Sehingga kita perlu meningkatkan ekonomi keluarga. Jadi ibu-ibu itu harus diperankan. Ya, ibu-ibu diperankan. Jadi surveinya adalah misalnya berapa persen sih alokasi waktu wanita nelayan dalam sehari? Jangan-jangan hanya rupiah aja. Gak ada kegiatan ekonomi sama sekali. Nah kalau nggak ada kegiatan ekonomi, maka kemudian kewajiban nanti kita sebagai pelaksana pengelola EFM ya bagaimana kita memberikan alternatif pekerjaan kepada wanita ini. Kita sebagai konseptor ngomong kepada pemerintah ini loh, ya. Ternyata wanita lain di sini itu malah ada perannya, harus diperankan supaya dia bisa menjadi peningkatan ekonomi keluarga, gitu. Ya, jadi nanti istrinya, bapaknya, anaknya, termasuk mengkaji kira-kira pendapatan keluarga ini semuanya dari mana sih? Nah, itu dinamika. Nah, ketika kemudian seperti itu, ketika kejadiannya seperti itu, maka logikanya apa yang terjadi? Ya, kalau misalnya ini effortnya itu berkurang, turun, maka tekanan penangkapan ikan tadi menjadi berkurang kan? Ini tekanan berkurang. Nah, kalau F-nya berkurang, apa maknanya ini? Tekanan penangkapan ikan berkurang. Oke, berarti kalau F-nya berkurang, F berkurang, maka tekanan penangkapan berkurang. Oh gitu ya? Oh kalau gitu kita turunkan aja F-nya. Kalau kita kemudian menurunkan F-nya ngomong sama orang Pak, kapalnya jangan dioperasikan deh. Oh enggak kira-kira? Enggak mau. Tapi kalau kemudian kita minta dia dengan sukarela, ya, kita minta dia dengan sukarela untuk menghentikan pengoperasian itu, bisa nggak dia berkurang lagi? Sukarela? Ya, sekarang sukarela. Nah, bagaimana sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya dia sukarela? Nah, ternyata tadi bahwa dari penelitian yang saya lakukan, ternyata DF per DT penambahan armada penangkapan satwa baru itu adalah fungsi daripada pendapatan. Jadi penambahan pengurangan armada penangkapan itu adalah fungsi daripada pendapatan. Jadi saya membuat sebuah simulasi, membuat pemodelan
itu penambahan ada penangkapan itu disebabkan oleh penambahan dipengaruhi oleh keuntungan. Jadi gini ya. Kalau misalnya ini Pak Amir nangkep dengan menggunakan bidang untung, maka Bapak ini lirik-lirik Pak Amir, nangkep itu bagus ya, bagus ya. Kemudian dengan senang hati, dasar pemerintah daerah nggak perlu deh, Bapakti orang bilang beli gimana gitu, nggak usah. Dengan suka hati beli gimana, ya kan? Burani juga sama. Bapakti ikut-ikutan Pak Amir, hasil tangkapannya naik, ikut-ikut. Jadi nggak usah dipaksa ikut dengan suka ya. Nah, sebaliknya, ketika kemudian misalnya Bu Rani ini punya alat tangkap ayam, ternyata nggak untung gitu. Kayak Bu Nova yang punya alat tangkap ayam juga ikut-ikut mengurangi juga. Dan nggak mau investasi ke ayam. Nah sehingga tadi keuntungan ini akan mempengaruhi naik dan turunnya. Ada modelnya dari DF per DP. Jadi nanti kita bisa mempelajari kira-kira dinamika ada penangkapannya seperti apa sih. Nah kalau yang saya temukan adalah merupakan fungsi daripada itu. Jadi kalau misalnya Bu Wati mau mempelajari itu, nanti belajar buku tentang bioekonomi modeling ya di FAO. FAO ada itu di bukunya tentang itu. Ya. Nah, ini dengan sukarela. Nah, kalau dengan sukarela kemudian dia akan turun. Kalau memang dia dengan sukarela dengan turun, maka apa yang harus saya lakukan kalau memang dia keuntungan itu adalah mempengaruhi kesejahteraan keluarga. Nah, bagaimana kalau misalnya kemudian program saya adalah meningkatkan kesejahteraan keluarga? Bagaimana kalau tadi wanita-wanita nelayan diberdayakan supaya ekonomi keluarga itu menjadi lebih meningkat? Kalau ekonomi keluarga meningkat, maka si bapaknya ini enggak terlalu banyak melakukan operasi penangkapan ikan di laut. Yang tadinya melakukan penangkapan ikan di laut setahun misalnya itu ada 300 hari. Karena rumah tangganya sudah tercukupi oleh istrinya, mungkin tidak 300 hari, mungkin tidak 200 hari. Dia akan melakukan penangkapan ikan kalau memang benar-benar untung. Kalau memang 50-50 gitu, enggak, ini pasti rugi ini nanti, saya nggak terima lalu. Dia udah mulai berpikir gitu. Tapi kalau misalnya di ekonomi keluarganya nggak ada pendapatan lain, karena hanya dia saja diandalkan untuk menghidupi keluarganya, maka kalau saya nggak pergi melaut, ekonomi keluarga saya nanti siapa yang nanggung kan gitu. Tapi kalau misalnya ada apa nanti pendapatan lain, maka ada pendapatan dari istri saya yang mengolah ikan atau menjual ikan kering atau apa gitu. Ada, sehingga dia tidak menggantungkan semua. Dan pada akhirnya karena itu terjadi, maka F-nya akan berkurang. Kalau F-nya akan berkurang, maka otomatis sumber daya itu akan lebih terjamin. Sumber daya itu akan lebih terjamin karena penangkapannya tidak berlebihan. Nah sehingga program Bapak Ibu sekalian nanti untuk mengurangi tekanan penangkapan ikan di laut bisa melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga. Dengan melakukan pemberdayaan ekonomi keluarga, maka kemudian si upaya penangkapannya yang dioperasikan itu tidak sepanjang tahun tapi berkurang. Sebagai akibatnya maka akan berkurang. Nah, kalau effortnya berkurang, itu sesungguhnya kita sudah melakukan sebuah terobosan besar, Bapak Ibu sekalian. Apa terobosan besar yang sudah kita lakukan di situ? Pernah dengar istilah nelayan utama, nelayan sambilan utama?
nelayan sambilan. Kalau misalnya nelayan yang tadinya mengoperasikan 300 hari per tahun, kemudian menjadi 200 hari per tahun, maka kita sudah merubah status nelayan yang tadinya itu adalah nelayan utama menjadi nelayan sambilan utama. Ya. Jadi kalau misalnya nanti ada program, kita melakukan program menurunkan nelayan utama kita supaya ini bisa dilakukan dengan cara tadi. Ya. Tadi kan kamu bilang kalau misalkan ekonominya meningkat, kemungkinan dia kan mengurangi makannya. Tetapi yang saya lihat di Merauke itu saya tinggal di daerah pesisir Pak. Kalau pemilik kapal itu ekonominya semakin meningkat, bukannya mengurangi penangkapan, dia malah bikin kapal baru lagi Pak. Jadi tiap tahun itu banyak sekali orang bikin kapal. Jadi bukannya mengurangi yang saya tapi malah semakin menambah. Itu pengusahanya, Oh iya. bukan nelayannya. Tapi kan kalau bertambah kapalnya Pak, dia rekrut lagi Rekrut lagi. kampung, dia jadi Iya. datang lagi, jadi nelayan baru seperti itu. Ya. Itu untuk kasus kalau sumber dayanya masih banyak seperti itu. Tapi kalau misalnya sumber dayanya sudah pada kondisi yang sudah mendekati overfishing, itu tidak akan terjadi. Kalau masih virgin ya enggak lah. Kalau misalnya masih virgin kan dia kalau digambarkan ini kan dia masih di sini, sehingga setiap penambahan effort itu masih meningkatkan hasil tangkapan. Tapi kalau misalnya kondisinya di sini, peningkatan effort menurunkan hasil tangkapan. Kalau misalnya perairannya masih virgin, mungkin bisa seperti itu. Merauke itu masih bagus tentunya banyak dari fenomena yang Ya. Tapi izin Pak, Ya. kan kayak tadi situasinya banyak ya, ini baru kita pelaksanaan. Ya. Kita punya kewajiban lebih sosialisasi, terutama melebihkan gitu kan, supaya kita tidak menurunkan. Apabila kita punya dengan ini ada kita membuat rekomendasi supaya ada kayak kebijakan untuk sudah boleh menambah armada. Oh iya. Seperti itu karena saya lihat itu memang kayak kita tinggal di DKI pesisir, kita keseringan itu ketika mereka dapat bayaran saya tetangga saya itu 1 bulan bisa dapat untuk bersih. Nah itu kita punya kemampuan itu bakal saya Iya. Jadi makanya kita kasih bekal ilmunya itu supaya ke mereka itu ya. Iya. Jadi bahwa peningkatan armada penangkapan itu tidak seperti ini. Karena pada suatu titik tertentu justru hasil tangkapan itu dengan menambah armada penangkapan itu berkurang. Ya, titik ini namanya adalah titik maksimum sustainable yield. Ya. Jadi pada titik maksimum sustainable yield itu, setelah itu, jadi di sebelah kanannya yang garis tegak lurus itu, maka penambahan upaya penangkapan ikan itu tidak menambah hasil tangkapan, tetapi lebih mengurangi. Gitu. Kalau misalnya kondisinya masih di sini ya masih meningkat. Kalau masih virgin seperti di Merauke, misalnya tadi dikatakan Bu Marita ya. Tetapi sebelum terjadi kita perlu mengingatkan. Gitu, perlu mengingatkan. Ya. Kalau sudah sampai ke mereka mencarinya sekarang itu sampai ke PG Pak. Nah itu yang bermasalahnya kalau sudah sampai PG berarti ada masalah yang kita punya lingkungan perairan. Karena mereka kalau
sebelum terjadi dia berlebih, kita ingatkan dulu. Gitu. Membuat mereka sudah rela itu gimana? Tantangan. Ya, karena kalau kita memberikan apa ya istilahnya paksaan gitu, itu tidak lebih efektif dibandingkan kalau dia melakukan dengan sukarela. Nah, supaya dia secara sukarela dia mau, ya kita berikan penjelasan. Nah nanti teman-teman ini nanti kan di lapangan kan, dan mencoba ngomong gitu, ngomong ke masyarakat tentang konsep ini, ya. Baik, itu sekedar salah satu topik gitu ya, salah satu topik yang ada di dalam ini, karena kita tadi ke human. Ya, kalau dulu itu tidak memasukkan manusia, sekarang manusia dimasukkan ke dalam konsep kita ini bahwa manusia itu penting. Ada lagi yang mau tanya? Saya Prof. Ya. Jadi berdasarkan perbedaan situasi tadi kan yang Prof jelaskan kan situasinya adalah sudah tangkap sudah maksimum. Sedangkan tadi yang Bu Oti bilang penangkapannya masih minim atau kondisi ideal kan. Jadi pengolahan yang dikeluarkan artinya bisa berbeda ya, sesuai dengan kondisi. Tapi kalau macam yang kondisinya yang ada di Merauke ini, apakah lebih diarahkan kepada peningkatan penangkapannya kah, atau lebih kepada menjaga tetap segitu-segitu aja? Jadi gini, konsepnya sumber daya ikan itu kalau tidak dimanfaatkan, maka dia itu akan mubazir, akan mau mubazir, dan akan menjadi ekosistem tua. Jadi kalau sumber daya itu tidak dimanfaatkan, malah menjadi ekosistem tua. Artinya gini, katakanlah ada di situ ada kakao, ada ini, nggak ada pemanfaatan. Akhirnya kakao itu akan menjadi kakao tua, dan dia tidak memberikan ruang untuk generasi baru untuk hidup di situ. Kalau ada kondisinya seperti itu, maka kemudian dia nanti akan menjadi kanibal, karena dia akan memperebutkan makanan, akan memperebutkan tempat yang sama di situ. Pernah dengar istilah carrying capacity? Nah, carrying capacity seperti itu, jadi bahwa nelayan kita itu mempunyai kapasitas maksimum untuk menampung sumber daya. Ya kan? Ibaratnya ruangan ini adalah carrying capacity perairan. Ya. Maksimumnya berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, katakanlah 12. Kalau sudah terisi 12 ya nggak akan ada lagi generasi orang yang masuk sini, nggak bisa gitu. Kalau ada orang yang masuk ke sini, apa yang akan kita lakukan? Kita tendang keluar, atau orang yang di dalam sini keluar kan gitu. Iya kan? Karena maksimumnya segitu gitu. Nah, kalau misalnya kemudian yang 12 ini ternyata sudah dewasa, sudah kuat-kuat semua, maka kalau ada generasi baru dari seruan, akhirnya karena kita di sini lama-lama kita tua kan, dan kita tua kemudian akan mati bersama-sama. Nah, kalau mati bersama-sama itu akhirnya ini akan punah juga. Yang bagus adalah kita itu menangkap pada posisi yang pas. Nah, untuk mencari posisi yang pas itu apa? Kita menghitung potensi sumber daya. Oh, jadi kalau macam suatu daerah tersebut dia punya hasil tangkapannya masih di bawah potensi, maka itu maksimalkan sampai potensi. Apabila dia sudah potensi tetap dijaga segitu, kalau sudah over di atas sampai ke bawah ya. Ya, jadi ini batasnya. Jadi maka kalau misalnya nanti ada kesempatan lain, ini adalah namanya garis surplus produksi maksimum sustainable yield. Kenapa dinamakan surplus produksi?
yang kita manfaatkan itu adalah surplusnya, anakannya, bukan induknya. Karena yang kita manfaatkan anakannya, maka induknya ya tetap aja situ. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah berapa jumlahnya ikan yang pada saat itu memberikan anakan yang terbanyak. Nah, itu yang kita cari dengan menggunakan model surplus produksi. Ya kan? Karena kewajiban kita adalah kita mencoba, katakanlah di akuarium kita misalnya, kita mencoba kira-kira ikan yang paling maksimum di akuarium kita berapa sih supaya dia bisa beranak dan kemudian dia tumbuh terus gitu. Nah, kita nggak tahu berapa jumlahnya. Untuk tahu jumlahnya dihitung. Nah, untuk menghitung apa? Dengan pendekatan surplus produksi method. Makanya dinamakan sebagai surplus production method karena memang kita hanya memanfaatkan surplus produksi dari sistem perikanan. Ya, kalau kita memanfaatkan kebanyakan salah. Kalau tidak memanfaatkan salah juga, karena kalau tidak dimanfaatkan itu ikan akan menjadi ekosistem tua. Kalau tua semua maka kemudian akan mati besar. Nggak boleh. Sehingga kita perlu memanfaatkan pada yang optimum, ya, bukan maksimum. Optimum. Nilainya adalah optimum. Gitu. Ya, Pak ya. Jadi standarnya memakai hitungan MSY ya, atau surplus production method SPM, ya. Surplus production method, ya. Surplus production. Nah, ini produksi surplus, ya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu ini senang nanam bunga gitu kan, kalau dipotongnya dari bawah nanti, kalau nggak dipotong-potong ya gitu aja. Tapi kalau dipotong dengan yang optimal maka dia akan mekar, cabangnya semakin banyak, gitu. Jadi bagaimana caranya memotong pohon yang kita miliki, bunga yang kita miliki sebagai mekar, cabangnya banyak dan optimum, memberikan bunga yang banyak, gitu kan? Gitu. Tapi kalau misalnya itu nggak dipotong-potong ya cuma itu aja sampai tua, ya, sampai mati. Nah, ibaratnya gitu. Jadi kita mencari sendiri. Ya, paham Pak? Ya. Yang lain juga paham ya? Oke. Baik. Terus kita lanjutkan. Nah, jadi di dalam EAFM ini kita nanti akan mencari balancing ecological well-being dengan human well-being on good government for future generation. Jadi nanti kita coba, ini adalah komponennya adalah good government, appropriate skill, increased participation, multiple objective, cooperation and coordination, adaptive management, dan kemudian pre-causal approach. Ya, jadi artinya bahwa nanti di dalam pelaksanaan EAFM ini ada 7 prinsip yang coba nanti diterapkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti waktu menerapkan itu adalah bagaimana menerapkan sebuah good government, tata kelola yang baik, ya, menerapkan sebuah tata kelola yang baik. Kemudian skala pengelolaannya dibatasi. Yang membatasi skala pengelolaan apa? Kira-kira yang membatasi skala pengelolaan apa? Yang membatasi adalah batasan ekologi yang paling bagus. Karena dalam satu ekologi itu sudah terbangun interaksi di antara semua komponen tadi. Ya, jadi batasan itu boleh. Misalnya dalam satu teluk, kalau memang di dalam satu teluk itu saling berkaitan, ya. Tapi kalau misalnya satuan ekologinya itu agak panjang di sepanjang pantai itu, ya sepanjang pantai itu. Kalau misalnya di situ ada KKLD, kawasan konservasi laut daerah, ya satu kawasan konservasi kita anggap sebagai
batasan skalanya. Jadi Bapak Ibu nanti teman-teman semua nanti bisa membatasi skalanya berdasarkan pada kepentingannya. Jadi membatasi skala. Terus kemudian index participation. Jadi harapannya nanti adalah semakin banyak partisipan, semakin banyak komponen yang terlibat, itu akan semakin baik. Ya, misalnya yang tadinya hanya nelayan, panitia nelayan, LSM, nah, kemudian tambah lagi pemerintah, tambah lagi pedagang ikan, tambah lagi pengolah ikan, tambah lagi misalnya eksportir, itu akan semakin baik karena dia akan memberikan informasi baik. Jadi bagaimana partisipasi ini semakin banyak. Ya. Kemudian multiple objektif itu adalah harapannya adalah bahwa di dalam pengelolaan perikanan ini tujuannya jangan tunggal, tujuannya banyak. Tadi misalnya meningkatkan kesejahteraan keluarga, meningkatkan partisipasi keluarga, meningkatkan keselamatan terumbu karang, meningkatkan kesejahteraan interaksi ikan yang ada di situ, kemudian mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan. Ya kita rumuskan gitu. Nah, nanti kita akan belajar besar. Bagaimana kita merumuskan tujuan itu? Gitu. Ya. Bagaimana kita merumuskan tujuan? Apakah kemudian Bapak Ibu sebagai pelaksana atau evaluator akan nanti yang menentukan? Enggak. Kita harus ngomong. Karena yang mempunyai tujuan bukan Bapak Ibu. Yang mempunyai tujuan adalah komunitas itu. Dan itu harus disepakati bersama. Nah, kemudian cooperation and coordination. Jadi nanti kita perlu tadi dalam buku Rani, Bu Rani tadi, maka bagaimana caranya untuk mengkoordinasikan ke pimpinan katanya, ke pemerintah daerah, ke pusat, gimana? Nah ini fungsinya cooperation and coordination di sini. Jadi artinya dari level bawah mengusulkan seperti itu dan sebagainya diusulkan ke atas. Nah kemudian siapa berperan apa? Pemerintah pusat mau ngapain? Memberi uang apa? Memberi pendanaan apa? Memberi bantuan apa? Dari LSM kasih apa? Dari perguruan tinggi kasih apa? Ya. Jadi ada koordinasi, ada kerjasama bersama. Dan yang kemudian selanjutnya adalah adaptive management. Jadi di dalam EAKM ini sifatnya bukan apa itu namanya static management, tapi lebih ke adaptive management. Jadi maksudnya adalah bahwa karena nanti ada monitoring, nanti Bu Papi nanti sama Bu Reni nanti survei kira-kira setelah dilaksanakan katakanlah 6 bulan ini ada berubah enggak? Setelah 1 tahun ini ada berubah enggak? Ada sisi mana yang tidak jalan? Ada sisi mana yang jalan? Ketika nggak jalan, cari tahu kenapa nggak jalan. Tanya. Setelah tanya, konfirmasi, ternyata ada yang salah. Perbaiki lagi tujuan, diperbaiki lagi pendekatannya. Ya. Jadi kalau dalam bahasa yang lainnya itu adalah sistem pengelolaan kita nanti bersifat resilient, ya, lenting, media lenting. Jadi selalu berubah gitu. Mempunyai resiliensi yang adaptif gitu. Ya. Lalu
harus berubah. Karena kalau misalnya seperti itu terus nggak akan ada perubahan, karena dinamika masyarakat, dinamika sumber daya itu sendiri itu sangat dinamis, sifatnya sangat dinamis, berubah terus. Karena misalnya di Pelabuhan Ratu dulu ketika ikan layur itu laku keras, itu semua alat tangkap berubah menjadi alat tangkap untuk menangkap layur. Ketika kemudian layur tidak ada, alat tangkapnya ngapain? Semuanya sudah dirubah. Gitu. Bisa nggak alat tangkap itu kemudian dirubah ke kapal itu dirubah untuk mengoperasikan alat tangkap lain? Ternyata sekarang yang laku dijual di sana adalah lobster kecil itu, apa namanya? 20 menit lagi mungkin bisa coffee break. Oh iya. Selama 15 menit. Oh iya, selama 15 menit. Oke. Kasih Mas. Ya. Begitu. Ya. Jadi sifatnya penting, sifatnya selalu berubah. Ya, dan kemudian perlu pendekatan kehati-hatian. Hati-hati. Ya. Artinya ketika kita menerapkan itu perlu ujian dulu, perlu tes dulu, gitu kan. Jangan sampai apa yang kita lakukan nanti mendapatkan respon negatif. Sehingga kalau kita sudah dapat respon negatif, baru susah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kan. Karena yang kita lakukan ini kan lebih pada bagaimana meningkatkan ini masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat, meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga saling. Ya, jadi ini adalah 7 prinsip yang nanti oleh Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian di lapangan nanti coba disosialisasikan kepada stakeholder kita. Saya sampaikan bahwa kita nanti menerapkan governance, appropriate scale, skalanya yang sesuai. Tapi nggak apa-apa kalau memang mau dicoba di suatu teluk atau di kampung nelayan itu nggak apa-apa. Ya. Kemudian tujuannya banyak agar satu kali jalan 3-4 pulau terlampaui. Ya, baik. Kira-kira itu ada yang mau tanyakan dulu sampai di sini? Yang mana? Oh, betul. Tata kelola yang baik. Tata kelola itu gini. Tata kelola itu lebih misalnya gini. Ibu sudah punya aturan di kampus, gitu kan? Aturannya mahasiswa harus registrasi ulang, harus melakukan kuliah, harus melakukan absensi ya. Oke. Itu adalah soft law, gitu ya, soft law. Nah kemudian siapa yang menerapkan? Bagaimana penegakan hukumnya? Bagaimana memberi sanksi? Siapa yang melaksanakan? Nah itulah governance. Jadi tata kelola lebih ke pelaksanaan daripada undang-undang itu, peraturan itu. Ya, lebih ke tata kelola. Jadi makanya pemerintah itu dinamakan sebagai governance karena dia itu sebagai pelaksana undang-undang. Governance-nya bagus ya, pelaksananya bagus ya. Undang-undangnya bagus, tapi kalau misalnya pelaksananya nggak bagus, ya kan gitu. Aturannya bagus, sudah sangat bagus gitu. Tapi kemudian ada apa namanya yang melanggar gitu, dibiarin gitu. Aturan lalu lintas di jalan raya bagus, tapi tata kelolanya bagus ya gitu. Tata kelola itu lebih ke ya
Ya. Silakan Bapak tadi jelaskan konsep studinya itu tentang perilaku nelayannya. Saya sebenarnya sedang melakukan dengan ini itu pemberdayaan pelatihan makro. Tapi ada momen ketika perilaku masyarakat itu ketika tidak kita kasih uang, mereka sulit mau melaksanakan secara sukarela. Ada tips dari Bapak bagaimana merubah pola pikir mereka yang untuk secara sukarela. Jadi kita itu kayak pelatihan bibit dan lain-lain, tapi dari dinas-dinas kan juga ada kegiatan dan mereka dibayar. Jadi ketika kita yang masuk dari akademik itu tidak membawa uang. Justru itu. Ya. Maka pentingnya di sini cooperation and coordination ini adalah bagaimana nanti antara ASN, perguruan tinggi, pemerintah itu satu kata. Berarti memang harus biasa. Iya. Jadi jangan sampai misalnya ibu di rumah gitu kan, bapaknya melarang anak-anaknya untuk beli ciki gitu kan. Kemudian ibunya melarang beli ciki tapi bapaknya melarang bawa ciki gitu kan. Nah, itu sesuatu yang nggak bagus gitu. Ini pemerintah, ibu-ibu, teman-teman di Musabos pengen apa? Menerapkan konsep manajemen yang baik, pemerintah malah merusak sistem yang sudah dibangun gitu. Ya jangan sampai begitu. Berarti memang harus ada Harus ada kolaborasi, koordinasi, gitu. Jangan sampai Iya, karena beda-beda. kalau dari dinas itu kita dibayar segini. Iya. Mereka jadi malas kan, Betul. karena kita cuma mengajarkan ilmu. Paling bagus kalau misalnya nanti kalau pemerintah itu kemudian memang ada anggaran untuk itu diberikan dalam bentuk natural. Gitu. Misalnya modal apa? Usaha. Terutama natural, jangan cash orang-orang. Gitu. Iya. Jadi pentingnya koordinasi dengan ini. Apalagi nanti datangnya saya beda lagi. Iya. Belum dari pemerintah tuh beda-beda. Pemerintah ini dari KKP misalnya. Kemudian data lain nanti dari koperasi atau dari pemberdayaan masyarakat atau dari lantamal. Beda lagi polanya. Nah, baiknya nanti maka dalam tata kelola dan kemudian di koperasi nanti mungkin program-program itu harus satu payung. Misalnya ada yang memayungi apa sehingga nanti semua masuk situ sehingga satu sistem, satu tata kelola, Satu pintu. satu tata kelola. Ini Pak, misalnya ini memang waktu itu kita bicara tentang kaitannya apa dengan pemerintah daerah. Karena kita ada di provinsi seluruh Indonesia Pak. Kami bertanya kalau kenapa sih dari pemerintah atau yang lain itu kalau masuk ke satu daerah sistem itu harus menggantikan uang, karena kita di sini kan tidak boleh memberikan Karena dia punya uang. Iya, maksudnya saya karena ketika kita datang ini kami itu pendampingan kan tidak langsung selesai. Sometimes itu pemerintah itu datang selesai. Iya, betul. Iya, itu. Yang seperti itu. Jadi mereka menyampaikan itu menggantikan waktu mereka seperti itu. Tapi ya Tapi itu. itu yang makanya kami juga dengan Pak Asaman ini yang kita pernah ikut Sofis Project itu kan ada transformasi itu Pak. Itu kami sampai ditentang gitu. Untung saya tahu yang punya hak wilayah. Jadi memang kita kalau dengan pemerintah mereka tidak agak beda sedikit ini dengan di daerah pulau lain. Tapi kalau kita tahu langsung masuk ke hak wilayahnya atau pokok adat hak wilayahnya saja mereka nggak akan berani seperti itu. Karena mereka juga kayak apa ya pelanggan punya hak wilayah mereka akan diusir dari sini. Tapi memang bukan hanya dari sisi perikanan, teman-teman di pertanian. Di pertanian sama namanya. Pusing Pak, jadi kami itu kayak maaf Pak, itu pakai bahasa orang Roke, ngapain di situ? Pasti aku kita gitu seperti itu. Jadi memang kami dengan kadang-kadang juga. Ya. Jadi nanti maka perlunya nanti begini. Terus kemudian yang kedua, kalau dari sisi kita sendiri, kita perlu melakukan survei ini juga apa tekniknya, maksudnya mungkin Bu Wati. Jadi kita menyusun melakukan suatu survei
Kalau kami misalnya untuk menentukan struktur masyarakat desa. Jadi untuk menentukan struktur masyarakat itu adalah kita menanya sama bupati, orang yang paling berpengaruh di usaha khusus siapa sih? Oh Pak apa ini Pak ini. Dengan metode snowballing, kemudian saya nanya lagi misalnya yang disebut tadi adalah Bu Dani, kemudian Bu Rani, kemudian Bu Nova gitu, ya bisa. Kalau didatangi ketiga nih, Bu Rani siapa sih orang yang paling berpengaruh di sini? Sebutin lah. Kemudian setelah itu terkumpul sekian banyak ini, baru kan kemudian ternyata dari sekian banyak orang ini, orang yang paling banyak itu menunjuk ke Bu Rani gitu misalnya. Berarti Bu Rani ini adalah orang yang paling berpengaruh di dalam masyarakat. Nah maka kita mendekati Bu Rani supaya mempengaruhi orang baru. Jadi tahu itu gitu. Iya, karena kalau misalnya dia ngomong apa, itu akan diikuti, meskipun tidak. Makanya Pak ini bagus. Ya. Baik, saudara kita lihat sebentar ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Ya, terima kasih ya.